Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan yang Syekh Al-Hajj Abu Narjazuli Nahrawi Amayid tulis dalam kitabnya Al-Faraid. Pembahasan yang sebelumnya yaitu hijab wal mahjub baru setengah, dan sekarang kita akan lanjutkan dari mulai halaman 30 atau bait wa iyyakum ma'hu zaujatun wa farrub'u li zaujati wal thulthulil al baqilil abi ay asibum dhuhar wal mas'alatu raddu fitnatai asar, yang artinya wa iyyakum ma'hu, dan apabila yang beserta bapak itu zaujun wa seorang istri dan seorang ibu, farub'u li zauji, maka seperempat itu milik zauj, wal thulthu lil dan sepertiga itu bagi seorang ibu, al baqilil aibi ay asibung dohar, dan tetap bagi seorang bapak itu asobah dohar, asobah yang jelas, wal mas'alatu raddu, wal mas'alatu dan keadaan masalahnya yaitu raddun, merupakan masalah rod, fitnatai asar, dalam fitnatai asar yang ada dalam masalah 12. Yang dimaksud yaitu ketika ada seorang ahli waris, yaitu bapak, ibu, dan zauj, istri, zaujah, maka bagi zaujah itu seperempat, dan bagi istri itu seperempat, dan bagi ibu itu sepertiga, dan itu dibagikan dulu kepada mereka. Nah, setelah itu baru diberikan sisanya atau asobahnya, sisa harta waris, kepada ayah. Adapun di sini diterangkan tentang suatu masalah yang bertimbul dari firman Allah, fa illam yakum ahu waladun wa warithuhu abawahu fali ummihi thuluth. Nah, di sini ada dua pendapat tentang pembagian yang langsung diberikan kepada seorang ibu sepertiga. Jika masalahnya seperti tadi, zaujah, wal ibu dan abun dan ayah, maka pembagian itu yang tadi seperempat, sepertiga, dan sisanya asobah, maka tidak ada masalah. Tapi masalahnya di sini salah satu yang diterangkan yaitu ketika ahli warisnya itu zauj, suami dan ibu serta bapak, maka di sini pembagiannya tidak langsung diberikan kepada ibu, tapi ibu dan bapak itu digolongkan menjadi asobah, karena jika tidak digolongkan sebagai asobah, nanti hasil yang diterima oleh ayah itu lebih sedikit daripada ibu, maka itu tidak sesuai dengan prinsip laki-laki itu mendapat 2 kali lipat daripada seorang perempuan, karena kedudukan ayah dan ibu itu sama. Wabil jadi auladul ummil hujibu awaladul aslaini wal abi usibu, dan dengan adanya kakek maka saudaranya mayit seibu itu terhijab. Adapun saudara bapak ibu atau sebapak saja itu diasobahkan. Wa iyyakum ma'hu jadi wal auladul ab awaladub aslaini hadhu wajab. Wa iyyakum ma'al jadu, dan apabila ada bersama datu, auladul ab, saudara-saudara mayit sebapak, auladul aslain, atau saudara-saudaranya mayit sebapak ibu, hadduhu, maka bagiannya datu wajib, itu wajib. Aujadu thuluthu wa laudul fardu fukid wa sudsu au thuluthu baki laujid. Aujudul thuluthu, yang lebih menguntungkan pembagian sepertiganya tinggalan mayit, laudul fardi fukid,
kalau ahli waris dawil furud itu tidak ada watsudsu dan pembagian 1/6 atau sulusul baki atau 1/3 sisa itu menguntungkan datu. Lawajada lawujid apabila dawil furud itu bersama datu. Dari ini diterangkan tentang bagiannya datu jika bersama dengan saudara perempuan. Nah, kakek itu menghijab saudara seibu, dan di sini diterangkan waikum ma'ahul jadi auladul ab auladul aslaini hadduhu wajib. Sedangkan untuk saudara sebapak ibu maka dia diasohbahkan. Dan diterangkan di bait selanjutnya aujatul sulusu laudul fardi fukit wasudsu au sulusu baki laujid. Jadi kedudukan kakek itu harus lebih menguntungkan kepada kakek atau harus lebih banyak dari apa-apa pembagiannya. Di sini juga diterangkan salah contoh-contohnya yaitu jika ahli waris itu pak kakek saudara sebapak ibu. Di sini tidak ada dawil furud, maka bagiannya kakek itu jangan disamakan atau digolongkan saudara perempuan dengan kakek. Di sini contohnya kakek dan 5 saudara perempuan. Nah, dalam pembagiannya itu jangan langsung dibagi 7, 1 untuk saudara perempuan dan 2 untuk kakek. Maka kakek hanya akan mendapat 2/7 dan itu tidak menguntungkan. Maka pembagian yang benar yaitu kakek diambil dulu 1/3 karena tidak ada dawil furud yang lain. Nah, sisanya itu baru untuk saudara perempuan, 2/3-nya untuk saudara perempuan, 2/3 itu dibagi 5 saudara perempuan. Dan apabila ahli warisnya berbeda, contohnya kakek, istri, 4 saudara perempuan, maka pembagiannya yaitu 1/4 untuk istri. Nah, selanjutnya kakek dan saudara perempuan itu baru dibagi. Kakek 2/6, saudara perempuan itu 1/6. Nah, jika seperti itu kakek akan mendapatkan lebih atau lebih banyak dari jika hanya mendapat 1/3 bagian secara langsung. Wabil akhi syakiki auladul abi hujibu wajadu jaddata bil ummih jubi. Dan dengan adanya saudara mayit sebapak ibu, auladul ab, saudara yang sebapak saja, hujibu itu terhijab, wal jaddatu dan nenek dari segala wajah, bil ummi dengan adanya ibu bagi mayit jubi menghijablah Di sini diterangkan jika ada saudara sebapak ibu maka itu menghijab saudara yang lebih lemah yaitu hanya saudara sebapak apalagi seibu. Dan diterangkan lagi di sini bahwa kedudukan nenek itu bisa terhijab oleh seorang ibu. Amal auladul ummi bi akhi syakik lan yuhjabu bal fil yamiyati hakik. Thulthuhum awal akhu syakiku yusabu lakin nafil mushtari kati yang sibu. Amma auladul ummi bil akhi bil amal auladul ummi bil akhi syakik. Dan adapun saudara-saudara mayit sebapak seibu dengan saudara sebapak ibu lan yuhjabu itu tidak terhijab bal fil yamiyati, bahkan dalam masalah yaminah atau sama dengan masalah musytarakah. Nah, di sini keterangan saudara perempuan seibu itu terhijab tapi dalam keadaan masalah yaminah dan musytarakah hakik, sedangkan saudara sebapak ibu dalam masalah tersebut yang hakik itu nyata. Thulthuhum pembagian 1/3-nya auladul wal akhi syakik,
sedangkan saudara sebapak ibu dalam masalah tersebut yu'sobu itu diasobakan. Lakin fil musytarikah, tetapi dalam pembagian masalah musytarikah yungsobu itu termasuk yang mendapatkan bagian atau menjadi double furud. Nah, di sini ada keterangan yamin dan musytarik. Nah, diterangkan juga masalah yaminan musytarik itu ketika ahli warisnya itu berupa suami, ibu, saudara sebapak ibu, saudara sebapak ibu seorang atau lebih, saudara dari seibu 2 orang atau lebih. Nah, itu adalah masalah musytarikah. Nah, jadi tadi pembagian dari jalur ibu itu tidak terhijab oleh jalur ayah dan ibu, saudara ayah ibu, itu kan di dalam masalah yaminah. Wabil ukhtaini ukhtu min abil tujab lakin nasudsa bil fardilaha wajab. Wabil ukhtaini, dan dengan adanya saudara perempuan sebapak ibu, adanya ukhtu min ab, seorang saudara perempuan dari bapak, tuhjabu itu terhijab. Lakin nasudsu, tetapi pembagian 1/6 bifardi dengan sendirian saja saudara perempuan sebapak ibu laha bagi saudara perempuan sebapak, wajib menjadi wajib pembagian 1/6. Di sini terangkan ketika saudara perempuan itu ada 2, maka itu bisa menghijab, karena 2 orang perempuan itu seperti satu halnya laki-laki yang bisa menghijab. Tapi hanya kalau ada 1 orang saudara perempuan maka tidak menghijab saudara lain yang lebih lemah. Kabing til ibni bil bingtaini tuhjabu wa suha bil fardi kana yajibu. Seperti cucu perempuan dari anak lelaki bil bingtaini, dengan ada 2 anak perempuannya mayit, tuhjabu terhijablah cucu perempuan tadi. Wa suha, namun bagian 1/6 nya cucu perempuan tersebut bil fardi dengan saudara dengan seorang anak perempuannya mayit, karena yajibu adalah wajib. Nah, di sini juga diterangkan kedudukan yang sama, yaitu ketika saudara perempuan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Saudara perempuan itu tidak menghijab cucu laki-laki dari anak perempuan, tapi jika saudaranya itu lebih dari 1, 2, maka cucu tersebut terhijab. Dalam pembagiannya cucu itu seperti halnya tadi, ketika bersama dengan saudara perempuan maka pembagiannya itu tetap 1/6. Wal ping til ibni sa'idan ma binti sulbi wa ukhta min abi ma ukhti. Artinya dengan cucu perempuan dari anak lelakinya mayit seorang atau lebih diberi bagian 1/6 tatkala bersama dengan seorang anak perempuannya mayit. Demikian juga saudara perempuannya mayit sebapak si ibu seorang atau lebih tatkala bersama dengan seorang saudara perempuan sebapak. Wal bakil irsi ba'dal fardi lil asib in lam yakum fali baitil mali yajib. Wal bakil irti dan sisanya dan wal bakil irti dan sisanya warisan ba'dal fardi sesudah pembagian yang wajib lil asib itu bagi ahli asobah, ilam yakun fal, apabila tak ada ahli asobah fali baitil mali, maka untuk ahlul mal wajiblah hukumnya. Auladul furudil law zawjaini kahadil awwali yu'ta fi tsani. Auladawil furudi
atau bagi ahli waris dawil furud. Kalau tidak ada baitul mal. La zaujaini tidak kepada suami dan istri, kahadzul awali seperti pembagian yang pertama, yukto dibagikan kepada dawil furud tadi, fitani dalam pembagian yang kedua. Di sini diterangkan cucu perempuan itu 1/6 jika bersama satu anak perempuan. Jadi anak perempuan tidak bisa menghijab satu cucu perempuan dari anak laki-laki tidak terhijab oleh satu anak perempuan. Tapi jika 2 anak perempuan maka terhijab. Terus selanjutnya wabil ursi ba'dal fardhi lil asib, ketika cara pembagian waris di sini terangkan ketika semuanya atau dawil furud yang sudah ditetapkan sudah dibagi, maka sisanya baru diberikan kepada ahlul asobah. Jika tidak ada ahlul asobah maka diberikan kepada ahlul mal. Dan di bait yang tadi lawil dalil furudil lauzaijan ya kahadil tsani atau fitani, jika tidak ada ahli asobah atau dawil ahli asobah atau baitul mal, maka pembagiannya tadi itu dibagikan ulang kepada dawil furud yang mendapatkan, tapi tidak kepada suami dan istri karena mereka tidak dapat bagian yang kedua kali. Semal bakil akhir dawil arham man ya'til qismatun yu'tafal adam. Kemudian sisa yang terakhir jika masih ada lidawil arham, maka untuk dawil arham mayyati qismatu yu'taqal aitam, mereka itu dibagi ketika mereka datang seperti halnya anak yatim. Jika ada anak yatim atau dawil arham yang datang masih ada sisa pembagian, maka itu diberikan kepada mereka, diasobahkan kepada mereka. Terkatu abdil mamluki lisayyidi au asibin au dawil musnadi au dil rahimi musnadi, tinggalan budak seorang hamba mamluk yang dimiliki lisayyid itu untuk tuannya, au asibun atau asobahnya tuan, au dil rahimi atau dawil arham musnad yang bersanad, yakni adalah ada hubungan nasab kepada sayyid. Jika tidak seorang hamba, maka dawil furudnya ketika tidak mempunyai dawil furud, tidak mengerti nasab, maka hartanya itu diberikan kepada sayyidnya. Ketika tidak ada sayyidnya, maka diberikan kepada anggotanya sayyid. Pain lakin qawarithu min nasab au min nikahi dzu fardi au mayyusab. Apabila tidak ada bagi abdul mamluk ahli waris min nasabin dari wajah nasab au mikin nikahin atau nikah seperti suami istri dawil furud yang bersifat dawil furud au min yaqsobu atau orang yang diasobahkan. Itu diperjelas lagi bahwa sayyid itu mendapatkan hak ketika abdun hamba itu tidak mempunyai anggota dawil furud, seperti halnya tadi hal-hal yang mendapatkan waris itu karena adanya nikah, nasab dan lainnya. La yarithu raqiqu wal murtadu la qatilu ka hakimi yahuddu. Tidak bisa mewarisi seorang budak wal murtadu dan seorang murtad, la qatilu juga orang yang membunuh, ka hakimi seperti tindak tidak mewarisinya seorang hakim, yaitu yang melakukan hudud terhadap orang yang berzina. Di sini orang budak itu tidak mendapatkan warisan ketika ada hak darinya. Darinya itu ketika ada saudaranya atau anaknya atau bapaknya yang meninggal, maka budak ini tidak mendapatkan warisan. Wal murtadu dan orang yang murtad itu tidak juga mendapatkan hak. La qatilu dan orang yang membunuh. Ketika orang membunuh untuk mendapat warisan, maka dianya yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan karena haknya sudah terputus oleh pelakunya. Kahakimi yahudu dan juga hakim yang menghukum
seorang ketika berzina, maka si hakim itu tidak mendapatkan warisan walaupun dia menjadi orang yang penentu hukuman mati bagi orang yang akan mewarisi harta. Wala tuwaris muslimah mimman kafar wala tuwaris muslimah mimman kafar lawalidan min waladin bal takhosyar. Dan jangan membiarkan waris kepada seorang muslim dan seorang kafir, meskipun kepada orang tua, min waladin, dan dari warisan-warisannya anak. Bal takhosar, bahkan dia orang yang merugi. Di sini juga diterangkan bahwa tidak mewarisi antara orang Islam kepada orang kafir, walaupun itu anaknya, itu bapaknya atau saudaranya ataupun yang lain. Tidak ada mewarisi, orang Islam itu tidak mewarisi harta kepada orang kafir. Tapi dijelaskan juga oleh Masyayikh bahwa namun ketika ada orang kafir itu boleh mewarisi kepada orang Islam. Wa tamannat bilhamdillahi wassalatu ala rasulillahi tsumma salamu alihi washabi bihim sa'alnallaha husnal aqibi. Dan telah sempurnalah nadam ini bilhamdillahi dengan membaca alhamdulillah, wassalatu dan sholawat ala rasulillahi kepada rasulnya Allah, wa alihi washabi dan kepada keluarga serta sahabatnya, bihim dengan wasilah kepada Nabi dan keluarga dan sahabat, sa'alnallah kami memohon kepada Allah husnul aqibi, akan baiknya penghabisan, yakni husnul khatimah. Wa bi taufiqillahi qad katabna hadza mangduma bi yadi sahibina. Dengan taufiknya Allah telah kami tulis hadal mangdum, bait ini, nadum ini, bi yadi sahibina, dengan lantaran tangan sahibku. Farjullah ta'ala ayang fa'ahada liman ta'allama wastama'a. Dan kami mengharapkan kepada Allah Ta'ala ayang fa'a, agar memberikan manfaat lihada, agar akan ilmu faraid ini, liman ta'allam, bagi orang-orang yang mempelajarinya, wastama'a, dan orang-orang yang mendengarkan ilmu tersebut. Sudah rampunglah kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Nur Jazuli Narawi Amait dalam pembahas kitab faraid ini. Adapun kurang lebihnya itu dari beliau selaku penulis, dan apalagi dari saya selaku pembaca dari kitab ini. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.